Halo teman-teman mahasiswa, perkenalkan saya, Muhammad Amaluddin, mahasiswa kelas karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat perihal pengalihan hak atas tanah sebagai bagian dari pengajaran mata kuliah Hukum Agraria yang diampu oleh Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SHMH MKN MSc. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa ketentuan dalam hukum pokok agraria terkait dengan hak tukar-menukar, hibah, inbreng, pembagian hak bersama, pemberian hak tanggungan, hak guna bangunan, hak pakai di atas hak milik, dan hak waris, beserta dasar hukumnya. 1. Hak tukar-menukar. Hak tukar-menukar adalah pengalihan hak atas tanah yang dilakukan melalui transaksi pertukaran dengan tanah atau hak milik lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah melalui tukar-menukar harus dilakukan melalui akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, PPAT, dan didaftarkan ke kantor pertanahan. 2. Hibah. Hibah adalah pengalihan hak atas tanah secara sukarela tanpa imbalan dari pemberi kepada penerima hibah. Ketentuan hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan hibah sebagai suatu perbuatan hukum berupa pemberian hak milik kepada pihak lain secara cuma-cuma. Dalam kaitannya dengan hak atas tanah, hibah wajib dilakukan melalui akta PPAT dan harus didaftarkan di kantor pertanahan sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 3. Inbreng. Pemasukan aset dalam perusahaan. Inbreng adalah penyertaan hak atas tanah atau aset lainnya sebagai modal ke dalam perusahaan. Undang-Undang Pokok Agraria tidak mengatur secara langsung mengenai inbreng, tetapi dalam Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 juga mengakui bahwa pengalihan hak karena inbreng harus dilakukan melalui akta PPAT dan didaftarkan di kantor pertanahan. Inbreng juga diatur dalam KUH Perdata yang mengakui bahwa hak milik dapat dialihkan ke badan hukum. 4. Pembagian hak bersama. Pembagian hak bersama biasanya terjadi pada kepemilikan bersama, seperti ahli waris atau pemilik bersama suatu tanah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria, dan diperkuat oleh Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997, pembagian hak bersama dilakukan melalui akta pembagian hak yang dibuat oleh PPAT dan kemudian didaftarkan di kantor pertanahan untuk pemisahan hak masing-masing. 5. Pemberian hak tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan utang yang diberikan atas hak atas tanah. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa tanah bisa dijadikan jaminan utang, sementara UU Hak Tanggungan mengatur mekanisme, pendaftaran, dan ketentuan pelaksanaannya. Pemberian hak tanggungan dilakukan melalui akta yang dibuat oleh PPAT dan didaftarkan di kantor pertanahan. 6. Hak guna bangunan, HGB, dan hak pakai di atas hak milik. Hak guna bangunan, HGB, dan hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak guna bangunan diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hak pakai dapat diberikan di atas tanah negara atau tanah hak milik dengan izin pemilik. 7. Hak waris. Hak waris atas tanah adalah peralihan hak atas tanah yang diwariskan kepada ahli waris. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yang menetapkan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat diwariskan kepada warga negara Indonesia. Proses pembagian hak waris harus dilakukan melalui akta waris yang kemudian didaftarkan di kantor pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997. Setiap pengalihan hak atas tanah, termasuk tukar-menukar, hibah, inbreng, pembagian hak, hak waris, dan pemberian hak tanggungan harus dicatatkan di kantor pertanahan untuk memperoleh kepastian hukum atas status kepemilikan hak atas tanah. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.